ada 16 ya, ada 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Itu gimana tuh? Polri melihat bahwa ada eskalasi radikal dari gerakan demonstrasi hari ini. Ada pemeriksaan urin dan ternyata ada, kalau nggak salah ada 3 ya, ada yang positif mengandung kanabis gitu. Apa yang kemudian jadi refleksi juga di 27 tahun begitu? 27 tahun loh. 27 tahun. Kalau kita lensanya pakai masyarakat sipil, tuntutan masyarakat sipil ini udah muak banget lah gitu. Udah gerah banget gitu. Udah sebel banget dengan kayaknya banyak yang nggak berubah, banyak yang nggak dilaksanakan. Gitu. Demokrasi kita tuh sekarang kayak gimana sih? Semuanya mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran demokrasi. Kalau tidak ada aksi 98 mungkin kita belum berubah. Iya kan? Iya. Hai, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan di pekan-pekan hari ini. Salah satunya adalah bagaimana kalau di bulan Mei, apalagi kalau bukan soal peringatan tragedi Trisakti 98 tahun itu begitu. Ini artinya sudah 27 tahun kita sudah reformasi begitu ya. Dan terakhir yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana mahasiswa Trisakti yang menggelar aksi di depan Balai Kota yang berakhir ricuh dalam peringatan tragedi Trisakti 98. Ada sekitar hampir 90-an mahasiswa pada saat 93 mahasiswa yang akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya, sempat diperiksa juga, ditahan, kemudian ditangguhkan penahanannya, dibebaskan secara bertahap, sampai akhirnya ada 16 orang mahasiswa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana ini bisa terjadi di peringatan 27 tahun tragedi Trisakti? Di episode kita kali ini, saya kedatangan tamu spesial. Sudah ada mantan Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia sekaligus Korlap dari aksi 98 kala itu, 27 tahun yang lalu, Bang John Muhammad. Sama-sama, thank you Aziz. Terima kasih ya, udah datang ke sini gitu ya. Thank you juga. Bang, ini kan kalau kita lihat ya, udah 27 tahun, ternyata kita sudah reformasi, melewati masa reformasi itu. Kemudian kemarin ada aksi dari kawan-kawan mahasiswa Trisakti yang menggelar demo begitu ya, aksinya di depan Balai Kota, kemudian berujung ricuh sampai 93 teman-teman kita di Trisakti ini harus dibawa ke Polda Metro Jaya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, kenapa harus ke Balai Kota? Aksi peringatan 27 tahun tragedi Trisakti ini? Sama, saya juga ketika mendengar kabar ini agak kaget karena kenapa harus ke Balai Kota? Agak bingung juga ya? Agak bingung juga ke Balai Kota gitu kan. Nah rupanya memang, tapi saya tahu bahwa mereka sejak tanggal 12, tanggal 14 itu mengundang saya gitu ke Trisakti, saya bareng Bivitri gitu untuk kasih orasi tentang apa memaknai 12 Mei peristiwa Trisakti. Saya memang udah tahu bahwa mereka punya agenda yang sebenarnya agenda bukan agenda baru, agenda lama dari keluarga korban, dan sah ya karena keluarga korban berhak juga untuk kemudian jadi logikanya keluarga korban adalah mereka membayangkan bahwa suatu saat kalau nggak ada kepastian dari negara, maka anak-anak kami akan dianggap penjahat atau apa segala macam. Nah kekhawatiran semacam itu kan ditambah dengan kemungkinan ada penulisan sejarah, jadi masuk akal. Nah para mahasiswa kemudian menyerap aspirasi keluarga korban ini, dan kemudian mereka memperjuangkan pahlawan nasional ini dengan berbagai cara. Nah kita baru tahu ternyata kalau untuk mengusulkan pahlawan nasional seperti yang dilakukan di Jawa Tengah untuk Pak Harto gitu ya, ternyata kita harus lewat jalur Pemda, harus ada persetujuan atau rekomendasi dari gubernur, pemimpin daerah gitu. Karena memang ini Trisakti di wilayah Jakarta, kemudian harus ada rekomendasi usulan dari pemimpin Jakarta. Betul. Saat ini adalah Pak Mas Pram gitu. Itu kenapa demonya ke Balai Kota. Tadinya itulah yang kemudian akhirnya terjawab begitu. Makanya kemudian teman-teman mahasiswa dari Trisakti ini menggelar aksi
di depan Balai Kota, untuk bisa mengusulkan 4 kawan-kawan teman-teman Trisakti senior itu untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Betul. Nah, sebenarnya kalau yang kita dengar atau rencana mereka sebenarnya punya 2 pilihan, ke istana atau ke Balai Kota. Tampaknya memang akhirnya dipilihnya Balai Kota. Tapi sebelumnya sudah ada komunikasi tidak dari... Nah, itu yang menarik, bahwa sebenarnya mereka secara delegasi sudah ketemu dengan beberapa, atau sudah diterima lah aspirasinya oleh beberapa staf sus dari Gubernur DKI. Nah, dan sudah dijanjikan juga akan diproses, karena kan memang kalau nggak salah terakhir saya coba dalami, ternyata memang ikuti gitu, ternyata memang tuntutan atau aspirasi ini udah sampai di Kesbangpol. Jadi udah sesuai dengan prosesnya lah gitu. Nah, tampaknya teman-teman memang ingin, nama demonstrasi pasti kan ingin cari perhatian ya. Betul. Nah, saya kalau ngeliat videonya nampak betul bahwa teman-teman tidak ingin difasilitasi di depan gerbang Balai Kota, tetapi mereka ingin merangsek masuk. Dengan masuk itu mereka mendapat perhatian, isu mereka mendapat perhatian di tengah isu-isu yang sedang ada. Cuman memang ada kesalahpahaman, ada ya di lapangan kan begitu, yang di atas mobil, panas, yang di atas mobil melihatnya presiden mahasiswanya kayak ditahan, ditutup gitu kan, kayak lagi disandera atau begitu gitu kan. Nah, yang di bawah sebenarnya berharap mereka untuk turun, untuk bergabung masuk ke dalam, tapi gerbang udah ditutup. Nah, tampaknya itu akibatnya jadinya terjadi pembelaan diri yang eksesif lah gitu, kira-kira kalau bahasa saya, berlebihan banget teman-teman itu. Ya memang kita akui akan ada bentrok, ada yang akhirnya sekitar 6 atau 7 polisi luka gitu ya. Kalau dari mahasiswa sendiri ada? Ada sekitar 3 kalau nggak salah. Ada 3? Ada 3. Itu apa, luka karena? Ya biasa memar gitu segala macam. Karena pukulan semua, alhamdulillah ini nggak ada korban jiwa, nggak ada luka yang berat gitu ya. Tetapi apapun itu, ya proses hukumnya harus berjalan. Itu kan masuknya bisa disangkakan sebagai penganiayaan, pengeroyokan, apapun gitu kan. Nah, kemudian akhirnya 93 itu diambil, dibawa ke Polda gitu kan. Tapi kenapa kok pemeriksaannya agak lama gitu ya? Karena memang jumlahnya memang banyak begitu ya, sampai akhirnya dibebaskannya secara bertahap. Itu ceritanya gimana sih? Nah, ini yang menarik menurut saya dari hasil diskusi hari saya datang kan Jumat ya, ketika sekaligus menyampaikan penangguhan ke Diskrimum ya, di Diskrimum Polda itu. Memang akhir-akhir ini Polri juga, saya bisa pahami gitu ya, kenapa mereka ingin diperiksa lebih jauh. Polri juga, tepatnya Polda, tapi kalau dalam skala nasional Polri melihat bahwa ada eskalasi radikal dari gerakan demonstrasi hari ini. Jadi kalau kita ingat, dalam mungkin beberapa waktu sebelum peristiwa ini, ada polisi yang disandera di Semarang dalam demonstrasi mengingat Mei atau kalau nggak salah TNI. Jadi eskalasi ini naik gitu ya, dan bahkan juga didalami betul apakah ini terindikasi dengan gerakan anarko, walaupun dalam akademis istilah anarko ini nggak tepat ya, tetapi gerakan-gerakan yang merusak gitu ya. Tapi kan kita udah jelas, memang teman-teman mahasiswa Trisakti ini memang ingin menyampaikan aspirasinya saja gitu ya, menyampaikan aspirasinya saja, kemudian mungkin ingin dapat atensi juga begitu dari pemimpin daerah. Cuma kemudian akhirnya ada sedikit panas, bentrok lah ini ya. Itu yang kemudian ya akhirnya berujung ricuh begitu kan, sampai akhirnya 93 mahasiswa Trisakti dibawa ke Polda, kemudian dibebaskan secara bertahap gitu, sampai akhirnya ada 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Itu gimana tuh? Jadi 79-nya dibawa pulang. Nah, untuk pendalaman tadi tuh, apa sih motifnya? Karena baik kami gitu ya, yang alumni gitu ya, terus kemudian universitas, juga Polri-nya sendiri di pihak Poldanya juga penasaran gitu, apa yang membuat teman-teman mahasiswa ini sangat agresif gitu ya,
Kalau kita lihat videonya kan langsung turun terus mukul berantem gitu. Jadi benar-benar kayak orang duel gitu ya, bukan kayak orang tawuran gitu kan. Nah perilaku semacam ini kita dalami macam-macam, kita semua kaget gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa 79 yang keluar, nah 16 ini secara umum banyakan adalah pengurus. Jadi presidennya disangkakan. Jadi memang wajar ingin ditahu lu mau apa sih gitu, mau apa alasan muncul gerakan kayak gitu atau aksi semacam itu. Jadi presidennya, wakil presidennya, semuanya tuh pengurus itu ya. Jadi kita bisa tahu kalau dari situ bahwa yang kemudian ditahan atau didalami ya lebih lanjut pemeriksaan itu adalah para pengurus organisasi mahasiswa ini. Pengurus ya dalam hal ini BEM, pengurus intinya lah ya. Pengurus intinya. Kalau di kita bilangnya Kepresma, Kepresiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, mereka yang kemudian diperiksa lebih dalam. Nah, sebenarnya memang kita bingung tuh pas kita datang ke sana hanya 15. Saya Jumat tuh dapat cuma 15 orang atau dikasih tahu bahwa 15 masih satu ada. Nah, baru Senin pagi ada satu mahasiswa yang kemudian baru bisa dijemput. Tapi tetap alhamdulillah kemarin itu udah dilepaskan semua. Kecuali satu memang lagi didalami karena dia kan A ini ya, ini kita sebut aja si A ini, dia kan nggak mengikuti pendalaman seperti teman-temannya, dan dia lolos kan, jadi kayak tanda kutip fugitif atau buron gitu kira-kira waktu sejak awal. Yang lainnya kan ditangkap dari hari pertama. Nah si A ini kan nggak kangkut gitu, jadi si A terpaksa harus mendalam. Tapi secara prosedur, upaya penangguhan atau secara umum gitu, penangguhan penahanan itu sudah dipenuhi. Nah yang ngusulin atau yang meminta tuh saya ingat misalnya dari Ikatan Alumni dalam hal ini terus juga Universitas Trisakti dalam hal ini wakil rektor gitu, juga alumni teman-teman alumni yang pertama. Kalau ini kan ikatan secara khusus ya. Nah alumni ya Usman Hamid gitu. Saya juga sama Usman kemarin tuh mewakili Usman, datang hari Jumat juga mewakili Usman gitu, dalam rangka untuk ada beberapa orang tua yang nggak bisa hadir atau jauh karena anak kos-kosan atau nggak diketahui gitu. Jadi ya kita coba bantu aja sebagai walinya gitu. Nah tapi alhamdulillah kemarin udah clear semuanya clear semuanya, walaupun memang 16 ini statusnya tersangka dan wajib lapor. Ya ada wajib lapornya juga gitu. Tapi ya hari ini kemarin sebenarnya sudah pada saat proses pemulangan atau ya pembebasan itu bersamaan juga dari LKBH. Nah, saya tadi mau nyebut namanya apa? LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Trisakti, itu juga kemudian mengusulkan atau mengajukan restoratif justice. Jadi pengen kita nggak ada damai aja gitu. Iya, kalau bisa di kekeluargaan aja lah. Betul. Misalnya yang kan ada kerusakan fasilitas. Nah, fasilitas kan diganti gitu kan. Terus kemudian pengobatan kalau memang ada. Polisi juga gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau misalnya ada yang dengar misalnya atau yang membaca atau mengikuti, itu kan ada berita teman-teman yang positif tes urinnya. Nah, itu dia. Polisi kan juga kemarin bilang ada pemeriksaan urin dan ternyata ada, kalau nggak salah ada 3 ya yang positif. Mengandung kanabis gitu kan. Nah, THC. Nah, yang kita bisa konfirmasi memang dia mengakui. Jadi si 3 mahasiswa ini mengakui, tetapi kan dalam konteks narkoba itu belum cukup karena kan harus ada barang bukti. Proses itu makanya kita mau tawarkan bahwa ini pendekatannya rehabilitasi gitu. Karena kan banyak juga pendekatan semacam itu. Jadi karena dia bukan udah pasti kan mungkin makainya kapan gitu, tapi yang jelas dia bukan pengedar gitu ya, penyalahguna gitu. Jadi mereka ya mendorongkannya asesmennya rehabilitasi ketimbang, dan mereka kan beberapa udah tinggal mau lulus kira-kira gitulah. Udah bentar lagi udah mau selesai lah ya. Iya, bahkan misalnya ada ancaman sanksi akademis itu pun masih debatable-nya gini. Kalau di aturannya kan mereka memang ada di dalam kampus, atau aturannya tidak menjelaskan. Sebenarnya ada lubang bahwa aturannya tidak menjelaskan
pemakaian narkoba itu kapan dan di mana, atau bersama barang bukti atau tidak bersama barang bukti. Jadi ya kita berharap aja adik-adik ini menyesali perbuatannya gitu. Terus kemudian yang saya pengen bilang adalah jangan juga kemudian karena caranya dianggap keliru atau kasar gitu, tapi gagasan tuntutannya jadi kita lupa nih. Tuntutan besarnya kan. Iya, jadi tuntutan besarnya begitu, niat baik besarnya itu jadi agak sedikit tercederai. Benar. Karena kan memang distraksi lah gitu. Terdistraksi itulah yang kemudian padahal kan cita-citanya ingin menjadikan 4 kakak di Trisakti ini yang kemarin 4 gugur begitu tragedi ini untuk menjadi pahlawan nasional gitu. Karena kita tahu kalau tidak ada aksi 98 mungkin kita belum berubah Iya kan? Iya kan? Benar. Itu kan adalah titik balik lah ya. Semuanya bisa berubah gitu kan. Ada nggak sih komunikasi gitu sama teman-teman ada di mahasiswa Trisakti? Kemarin ditanyain apa aja nih sama polisi? Oh gitu. Kalau saya langsung enggak, karena kan saya bukan penasihat hukum. Yang kuasa hukumnya kan mungkin yang bisa ditanya Usman ya. Usman Amit gitu. Itu beberapa teman-teman LKBH sekitar 6 orang yang dari pagi sampai mereka nginep ya. Nah itu menurut saya mereka yang mungkin tahu. Tapi gini, yang pasti tidak kita pastikan dari laporannya keluarga mahasiswa, orang tua mahasiswa, dipastikan nggak ada kekerasan. Jadi to be honest, memang pada kasus ini atau penangkapan ini nggak ada praktek berlebihan dari Polda Metro gitu ya, untuk mencari informasi, menggali informasi gitu. Tapi betul bahwa Polda Metro ingin menggali mengapa atau mencari tahu mengapa kok bisa jadi radikal atau radikalnya itu sampai agresif gitu ya. Agresif lah ya, bisa sampai agresif begitu kan. Nah, menarik juga gitu ya, karena kok terkesannya kayaknya agak alot gitu ya penangguhan penahanannya gitu, atau mungkin karena memang banyak banget nih 93 mahasiswa, jadi benar-benar digali satu persatu, itulah yang kemudian akhirnya prosesnya agak sedikit lama begitu ya. Tapi pasti dari alumni gitu Trisakti dan juga pihak kampus pasti ya maunya yang satu ini tetap harus dibebaskan kan? Oh yang si A, inisial A. Ya pasti kita pengen dibebaskan, dan memang sebenarnya secara umum dia udah mendapat penangguhan penahanan, dan penangguhan penahanan kan sebenarnya proses pencarian informasinya atau buktinya kan tetap bekerja kan, tetap dijalankan. Jadi proses hukum selanjutnya tetap jalan kok. Jadi ya pasti sih dia kan dijemput hari Senin. Jadi mungkin kalau bahasanya ya kemarin dia nggak dapat, ya sekarang dia ngerasain dapat teman-temannya gitu ya. Jadi nginep dulu. Susulan gitu. Susulan dulu, nginep susulan kan. Tapi sendiri gitu kan, nggak sama teman-teman yang lain. Agak kasihan juga ya. Kasihan juga sih. Nah itu yang penyampaian aspirasi kebebasan berpendapat begitu ya. Apa yang kemudian jadi refleksi juga di 27 tahun begitu. 27 tahun loh. 27 tahun. Bang John. Nah pertama memang saya dari lensanya saya pengen pakai atau sudut pandangnya masyarakat sipil dulu. Suka nggak suka apa yang disampaikan, apa yang dikhawatirkan sama teman-teman Polri maupun Polda Metro Jaya atau yang dinotis oleh teman-teman penyidik gitu tentang kok ini jadi meningkat ya dan kemudian juga di pemberitaan juga mulai ngomongin soal anarko segala macam. Buat saya yang terpenting adalah kita tangkap bahwa mereka mungkin ini kita harus sadari bahwa harus kita cermati bahwa mereka ada peningkatan ketidaksabaran gitu loh. Mau nggak mau kita harus bilang bahwa apa yang bisa letak penyanderaan di Semarang, terus kemudian pokoknya yang kemarin yang di Trisakti dan sebelumnya kalau nggak salah ada juga dampak yang keras gitu ya, atau bentrokan yang keras di Mayday gitu. Nah yang saya pengen bilang bahwa ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat udah nggak sabar. Jadi demonstrasi tidak lagi untuk menyampaikan aspirasi secara tidak lagi memuaskan mereka gitu ya. Dan mereka di lapangan mudah diprovokasi, mudah dipancing emosinya. Nah, dari sudut pandang ini harus dianggap sebagai tuntutan yang makin kuat. Jadi kalau kita lensanya pakai masyarakat sipil, tuntutan masyarakat sipil ini udah muak banget lah gitu. Udah gerah banget gitu, udah sebel banget dengan kayaknya banyak yang nggak berubah, banyak yang nggak dilaksanakan gitu. Nah tapi dari sisi lensa negaranya, memang negara
harus diakui mereka nggak cukup memberikan ruang yang banyak ya, terhadap ruang yang banyak partisipasi. Jadi hampir semua undang-undang yang mereka tolak, ini kan semuanya kan karena undang-undang TNI, terus kemudian ada apa misalnya kenaikan pajak gitu kan, itu semuanya atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu nggak melibatkan masyarakat secara adil gitu ya. Mereka nggak sama sekali dilibatkan secara adil gitu. Nah akibatnya ya kayak begini. Jadi sebenarnya dari sudut ketemu gitu loh, yang negaranya lamban atau negaranya cuek, sebodoh amat gitu ya. Bahkan kalau pakai pendekatan atau kritik teman-teman yang lebih keras lagi pada situasi Jokowi maupun Prabowo, ugal-ugalan gitu ya dalam menjalankan negara, ya ininya makin yang di bawah gitu warganya juga makin kesel gitu. Nah ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Karena apa? Perlu diperhatikan gini, karena regulasinya, ya misalnya kita pasti undang-undang 98 tentang tahun 98 tentang kebebasan berpendapat gitu kan. Terus surat keputusan Kapolri misalnya 2006 kalau nggak salah. Terus kalau mau rujukan yang besarnya yang lebih tingginya lagi itu kalau ke bawah ya, di atasnya misal pakai rujukan UN tentang bagaimana melakukan deskalasi pengendalian massa gitu kan. Nah pengalaman ini aturan-aturan ini nggak cukup tuh saya lihat tuh. Jadi misalnya harusnya? Jadi saya bayangkan memang ketika ada kecenderungan gitu ya, bakal ada eskalasi yang meningkat. Salah satu yang harus diatasi adalah polisinya lebih siap, masyarakat sipilnya atau demonstrannya juga harus lebih kreatif gitu ya, membaca menggunakan perangkat demonstrasinya, saya bilang itu. Lalu yang terakhir ya aturannya juga harus dipenuhi. Jadi gini, misalnya gini, kalau Anda membayangkan di aturan, ada nggak di situ pemogokan di Undang-Undang 98? Nggak ada. Tapi sebenarnya negara kita di Undang-Undang Dasar sementara pernah, jadi zamannya Hatta itu kita mendorong supaya pemogokan bisa. Dan itu memang lazim gitu. Jadi yang saya pengen bilang, satu cerita tentang pemogokan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada variasi dari unjuk rasa atau unras itu yang sebenarnya bisa dipakai untuk macam-macam. Dan itu damai loh Mbak, jauh lebih damai. Piketing itu biasanya dipakai di pabrik gitu. Udah jangan masuk gitu kan, di piketing. Atau kemudian membagikan petisi. Dan supaya ini bisa didengar, bahkan ya misalnya Obama itu dia bikin We Are The People. Jadi sebuah petisi langsung ke arah dia langsung, nggak lewat menterinya, nggak lewat Kongres, nggak lewat. Jadi nggak ada barrier itu ya. Dan langsung. Iya, jadi dan hak petisi ini kan sebenarnya kita nggak pernah punya. Iya. Hak petisi itu kayak apa sih misalnya yang dipakai di Inggris? Dan menurut Anda urgensinya memang saya udah bilang itu ketika diskursus tentang diskursus tentang ketika Ahok melarang demonstrasi di Jakarta gitu kan. Waktu itu saya bikin tulisan, saya bilang bahwa nggak bisa demonstrasi itu, lu nggak bisa tolak, lu harus fasilitasi. Iya. Nah kalau nggak lu fasilitasi, dia akan jadi kanalnya pasti kekerasan. Harus dikanalisasi. Jadi kalau mereka, seandainya saya membayangkan demonstrasi kayak Korea Selatan yang dianggap paling tertib, paling keren, paling atraktif gitu ya. Nah mereka itu datang dengan kayak supporter bola gitu ya. Terus orang yang datang ke demonstrasi itu tanda tangan, Mbak. Mereka ada tanda tangan, jadi ada tanda tangan basah dikumpulkan, dibawa, diberikan pada anggota DPR-nya. Kalau mereka kecewa, ya akan tambah lagi. Dalam skala tertentu, misalnya kalau petisi itu prakteknya gini, kalau udah sampai angka bisa taruhkan 1 juta, maka nggak ada alasan lagi DPR untuk membahasnya. Ini kan kita nggak ada mekanisme ini. Jadi mekanisme kita antara diterima, difasilitasi atau dimoderasi dengan nerima-nerima ngomong-ngomong doang gitu, pulang. Selalu begitu, mulai dari nggak ada ujungnya, dan kita nggak punya sikap, nggak ada hak imperatif. Nah beda di negara-negara demokrasi yang menggunakan praktek hak petisi yang secara sungguh-sungguh ada imperatifnya. Begitu juga Obama itu kenapa misalnya di Amerika, kalau kita tahu kenapa di Amerika kemudian di beberapa negara bagian
dia ada legalisasi ganja, karena we the people itu langsung. Dan mau nggak mau Obama karena dia bikin sistem bahwa kalau sudah sampai 1 juta maka saya harus bahasnya. Saya harus bahas loh, belum menyetujui. Jadi kalau saya harus bahas, berarti mau nggak mau itu tekanan masyarakat jadi penting. Kalau hari ini mau 1 juta orang demonstrasi, nggak terlalu ngaruh. Nggak tahu gimana cara ngaruhnya, kecuali kalau nggak kita bikin kerusuhan. Ini yang harusnya sebenarnya harus dihindari. Jadi nggak boleh ada banal tuh, nggak boleh ada deadlock tuh nggak boleh. Harus dikanalisasi. Bang John ngelihat silakan dong, silakan di masa-masa saat ini gitu ya, ada pembatasan untuk kebebasan kita berekspresi, berpendapat, menyampaikan aspirasi. Iya, bahkan sejak tahun 98 itu saya berapa kali bilang ini cacat. Undang-undang ini harus dilengkapi dengan hak petisi, dengan tadi mogok gitu. Walaupun kalau saya walaupun petisi online kan ada ya. Ya tapi nggak kuat karena nggak punya hak imperatif. Bahkan kalau di Inggris itu hak imperatifnya sampai menyetujui karena dia ada angka maksimum. Ini harusnya jadi perhatian DPR ya? Iya. Harusnya jadi perhatian. Negara-negara demokrasi akan itu disebut dengan demokrasi langsung, direct demokrasi. Tapi intinya saya pengen balik ke pertanyaan ya, soal bagaimana apakah ada pembatasan. Saya rasa iya. Dan ini bukan zaman ini loh. Ada proses yang secara berjenjang, secara bertahap, pelan-pelan terakumulasi hari ini. Terakumulasi hari ini sampai sekarang gitu, bahwa kita makin lama kriminalisasi, terus kemudian ditangkap gitu, ditahan begitu lama gitu. Walaupun kita tahu alasannya, tetapi dulu hal yang kayak begini nih nggak sampai berita panjang, nggak bisa sampai rame gitu. Karena apa? Karena anggota DPR-nya, karena menterinya atau siapapun ya, para pihak yang didemonstrasi itu kemudian menerima aspirasi itu dan menjalankan aspirasi itu. Nah sekarang ini makin kesini makin cuek. Kayaknya lu hanya gue perluin di pemilu aja atau pilkada. Setelah itu gue nggak denger lagi gitu loh. Kita nggak perlu lagi diskusi. Makanya pasti akan terus meningkat. Miris itu yang miris banget. Tapi saya pikir gini. Dengan kita ngobrol gini atau membawa diskursus ini, Mbak Disti mengabarkan diskursus tentang bagaimana mendorong atau melaksanakan demonstrasi, menyampaikan aspirasi gitu yang secara baik, gitu, kebebasan aspirasi yang pas itu kayak apa. Nah saya rasa mudah-mudahan ini jadi pemikiran lah dari para pengambil kebijakan. Iya, apalagi teman-teman anggota dewan yang terhormat yang mewakili perpanjangan tangan dari warga. Iya, misalnya gini, ambil dalam kasus Trisakti aja deh. Itu kan kalau kita ngelihat keputusan Kapolri tahun 2006 itu kan ada skala eskalasi. Ada hijau, berarti bye-bye aja situasi, kuning, terus merah tuh udah gawat tuh situasi. Mungkin Semanggi 1 tuh skalanya udah, karena kita udah bentrok, emang niatnya bentrok waktu itu kan, menggagalkan sidang istimewa. Nah tapi yang saya pengen bilang adalah dalam kasus di Balai Kota itu kan nggak ada hijau kuning merah, mahasiswa langsung turun jebret dan kayaknya polisi juga polisi juga nggak punya bayangan, ada loh demonstrasi yang niatnya memang menghadang gerbang, terus kemudian mereka ingin masuk ke dalam. Jadi mereka sadar waktu udah sore, kalau gue negosiasi gerbang udah keburu dikunci, mereka masuk ke dalam. Ada loh demonstrasi, misalnya dalam kasus Indonesia Gelap gitu ya, anak-anak ini juga nih, presmannya juga si Faiz ini juga, itu menjatuhkan gerbang sebagai simbolik, itu namanya aksi alegoris. Jadi satu aksi yang kemudian cuman mencederai, cuman pengen satir gitu. Yaitu gerbang DPR-nya dijatuhin kan di yang paling belakang, yang timur ya atau yang barat, lupa saya. Nah, atau dengan satir mengatakan bahwa presiden kita ini, Prabowo itu, dia tidak independen, tapi dia dekat atau bahkan pacaran sama mantan presiden sebelumnya, Jokowi, lewat karikatur yang dibikin sama teman-teman ITB. Jadi poinnya adalah ketidakmampuan kita memahami bahwa itulah bagian dari seni
menyampaikan berpendapat bahwa ada kemungkinan kreativitas yang kayak gitu, itu akan membuat pasti akan selalu jadi konflik. Di polisinya kaget loh, ini nggak ada hijau, nggak ada kuning, tahu-tahu berantem gitu kan. Nah itu yang harus dipahami, dan memang demonstrasi pasti menurut saya nggak bisa ditebak, tapi berdasarkan catatan saya sendiri gitu ya, saya bisa tuh memilah karakter-karakter demonstrasi, polanya segala macam, dan itu menunjukkan bahwa kita butuh aturan yang lebih lengkap lagi, lebih komprehensif lagi tentang menata unjuk rasa dan penyampaian aspirasi. Apa yang ada di pikiran atau kacamata Bang John saat ini ya? Ketika 27 tahun reformasi, kemudian sekarang, di saat-saat sekarang, di era sekarang, demokrasi kita tuh sekarang kayak gimana sih? Ya kalau literaturnya akademis, kalau rujukannya referensinya akademis, mau itu apa, ya baik Indonesia lokal, nasional, maupun para pemerhati Indonesianis biasanya disebutnya. Nah mereka juga mengatakan hampir semuanya, bukan hampir semuanya mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran demokrasi, kemunduran. Jadi kalaupun mau pakai skalanya kan misalnya 0 sampai 10 gitu kan, demokrasi yang baik sama 0, itu udah mundur. Tadi juga saya dengar udah bukan lagi skalanya 1, 2, 3, 4, 5, justru mundur. Jadi gini, tapi kita nih jadinya? Nah kalau pakai matematis gitu agak membingungkan, tapi paling gambarannya adalah ada yang bilang terakhir itu sebuah lembaga yang mengatakan bahwa hari ini Indonesia itu dikelompokkan sebagai negara otoritarian, tapi melaksanakan demokrasi, atau ada yang bilang juga demokrasi palsu. Dia pemilu ada, tapi udah di setting, gitu. Makanya pilkada apa segala udah diatur sedemikian rupa, yang menang ini atau yang ini, dua-duanya juga kita bisa masuk kira-kira gitu. Kita bisa atur gitu. Nah dalam konteks ini makanya tidak ada yang lepas dari tidak ada elit yang lepas dan saling berkait. Dan kalau misalnya otoritariannya gayanya apa? Apakah dia bertumpu pada satu orang, misalnya sebut saja misalnya yang sering dimuncul Jokowi gitu, atau Prabowo? Enggak, menurut saya ada aktor-aktor yang saling bekerja sama gitu. Sometimes ya memang yang menonjol si A, si B, si C gitu. Tapi intinya tetap ini negara otoritarian. Otoritarian itu kan berarti ada yang otoriter gitu, yang nggak mau dengerin gitu. Tapi dengan label demokrasi yang pura-pura gitu. Itu makanya saya bilang kalau 0 sampai 10, ya kalau dia masuknya ke negara otoritarian ya harus tetap masuk ke sana gitu. Tapi mungkin -1, -2 kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah kita sebenarnya dalam kondisi itu. Untuk 5 tahun ke depan, Anda melihat apakah akan ada pergerakan yang lebih baik soal demokrasi atau justru tetap akan mengalami kemunduran? Kalau kita belajar dari negara-negara modern, negara-negara demokrasi yang entah gimana cara mereka berusaha untuk, ya selalu kan kelompok yang pengen mendominasi atau mengatur atau oligark ini kan selalu ada di tiap negara kan. Saya berani bilang bahwa ini siklus. Oke. Ini siklus. Jadi saya berani bilang bahwa ekspektasi teman-teman bahwa ini bisa berubah pasti ada. Karena gini, di tahun bisa nggak berubah? Bisa banget. Setelah 5 tahun ini atau? Bisa, prasyaratnya harus dipenuhi aja. Misalnya gini, Anda harus ingat atau kita semua harus ingat bahwa tahun 98 ada prasyarat yang sulit untuk kita penuhi tapi terpenuhi. Misalnya apa? Fraksi ABRI setuju bahwa Presiden Soeharto harus mundur. Itu prasyarat yang nggak pernah dipikirkan sama siapapun. Harmoko yang begitu menyanjung Presiden Soeharto, kemudian dia meminta Pak Harto untuk datang ke MPR DPR untuk disidang mempertanggungjawabkan gitu kan. Artinya apa Mbak? Prasyaratnya dipenuhi aja. Kalau hari ini kita merasa misal problemnya ada di Ketua DPR, problemnya ada di untuk ya kemudian melakukan problemnya ada di Prabowo, ada di Gibran, ada dimanapun. Nah prasyarat perubahannya itu harus dipenuhi. Misalnya kayak PDIP misalnya punya keluhan bahwa mereka oposisi tapi oposisi yang nggak begitu kuat-kuat banget, cuma colek-colek aja gitu karena di Undang-Undang TNI dianggap ikut-ikutan atau masih tetap memfasilitasi.
Ya kalau emang mereka pengen menunjukkan daya oposisi, ya ganti aja pimpinan atau fraksinya atau apa gitu. Jadi menurut saya prasyarat perubahannya, begitu juga Golkar. Kalau Golkar pengen radikal Golkar pernah ada terjadi tahun 98 ketika mereka nggak mendukung Pak Harto juga gitu kan. Jadi menurut saya selama prasyaratnya itu terpenuhi, bisa-bisa aja. Prabowo mau itu siapapun pasti bisa jatuh, bisa tergantikan. Dan sekali lagi nggak akan bisa membendung Indonesia berkali-kali, nggak akan bisa membendung aspirasi gerakan civil society. 3 kata untuk demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi menyampaikan aspirasi di Indonesia saat ini. 3 kata. Revolusi sampai mati. Karena gini, saya pengen bilang gini, kenapa revolusi sampai mati? Karena sebenarnya istilah reformasi itu, yang menemukan itu atau yang kemudian memfrasekan itu adalah kelompok akademik yang ingin membuatnya menjadi sebuah bukan ancaman bagi Pak Harto. Makanya Pak Harto setuju aja dibikinin kabinet reformasi yang isinya ada Cak Nur, walaupun Cak Nur menolak. Tapi kita di mahasiswa itu nggak pernah berhenti untuk mengatakan revolusi sampai mati. Revolusi sampai mati. Iya. Kita masih punya harapan itu begitu ya. Dan kita berharap kebebasan berekspresi menyampaikan aspirasi termasuk demokrasi yang saat ini bukan lagi kemunduran tapi kemudian ada perubahan yang cukup. Saya yakin kesana ke arahnya. Terima kasih sama-sama Bang John Muhammad sudah bergabung di On Point with Adistila Rasati membahas bagaimana titik balik 27 tahun tragedi Trisakti yang kemudian kita tahu merubah banyak kondisi Indonesia kita sampai saat ini. Thank you Bang, sama-sama, thank you. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Bang John Muhammad. Kita nanti jumpa lagi di episode selanjutnya membahas topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa. Thank you Bang John. Ya sama-sama. Revolusi sampai mati.